Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks eksposisi. Simak terus penjelasannya ya. Nah, mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Selain itu, bagaimana bentuk teks eksposisi? Dan yang terakhir, apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian banyak membaca sebuah informasi di surat kabar, majalah, artikel, dan media lainnya. Namun, seringkali kalian hanya sekedar membaca saja tanpa tahu jenis teks tersebut. Agar menjadi teks eksposisi yang baik dan benar, tentunya kita harus mempelajari unsur pembangun teks eksposisi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama pendapat atau opini, kemudian disertai dengan gagasan penjelas atau fakta. Gagasan penjelas atau fakta berfungsi untuk memperkuat pendapat penulis. Menurut KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjabarkan maksud dan tujuan misalkan suatu karangan. Jadi, teks eksposisi merupakan sebuah teks atau karangan berupa gagasan pendapat dan fakta yang berisi sebuah informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi bertujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca mengenai suatu hal. Nah, berikut ini ciri-ciri teks eksposisi. Agar teks eksposisi tersusun dengan baik, tentunya kalian harus mempelajari struktur teks eksposisi. Nah, struktur yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap masalah yang diangkat dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumen dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Dan struktur yang terakhir adalah penegasan ulang, merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Selain struktur, kalian juga harus memahami kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Nah, berikut ini kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk selanjutnya akan saya terangkan jenis-jenis teks eksposisi. Nah, yang pertama adalah teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah menjelaskan pengertian atau definisi suatu topik tertentu, biasanya menggunakan konjungsi yang menyatakan definisi. Nah, berikut ini contohnya. Ya, kalian bisa lihat di situ ada konjungsi adalah, globalisasi adalah. Nah, paragraf di atas termasuk jenis teks eksposisi definisi, ditunjukkan dengan adanya penjelasan mendetail tentang globalisasi. Nah, yang kedua adalah teks eksposisi klasifikasi. Teks ini adalah mengelompokkan atau membagi suatu topik ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok yang memisahkan kelompok lain. Nah, berikut ini contoh teks eksposisi klasifikasi. Nah, paragraf di atas termasuk jenis teks eksposisi klasifikasi, ditunjukkan dengan adanya pengelompokan jenis tumbuhan. Yang ketiga, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah menyajikan informasi berupa proses atau tahapan, bisa berupa proses pertumbuhan, pengolahan, distribusi, dan sebagainya. Nah, berikut ini contoh teks eksposisi proses. Paragraf di atas termasuk jenis teks eksposisi proses, ditunjukkan dengan adanya tahapan menanam padi. Yang keempat, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah memberikan gambaran tentang suatu topik agar pembaca dapat memahami dengan baik. Biasanya menggunakan kata seperti bagai. Nah, berikut ini contoh teks eksposisi ilustrasi. Paragraf di atas termasuk jenis teks eksposisi ilustrasi karena menggambarkan ilmu pengetahuan dengan sebuah pisau. Yang kelima, teks eksposisi pertentangan. Berisi hal yang bertentangan mengenai suatu hal dengan hal lainnya.
Nah, berikut ini contoh teks eksposisi pertentangan. Paragraf di atas termasuk jenis teks eksposisi pertentangan karena adanya sebuah pertentangan kaya dan miskin. Selanjutnya ada teks eksposisi laporan. Menyajikan sebuah laporan dari berita atau informasi yang didapatkan dari sebuah penelitian tertentu. Nah, berikut ini contoh teks eksposisi laporan. Paragraf di atas termasuk jenis teks eksposisi laporan karena adanya data laporan mengenai ketahanan tubuh dan fisik timnas U19. Nah, jenis yang terakhir adalah teks eksposisi perbandingan. Berisi ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan suatu hal. Nah, berikut ini contoh teks eksposisi perbandingan. Paragraf di atas termasuk menyatakan perbandingan karena membandingkan topik tentang cilok dibandingkan dengan topik bakso. Berikut ini langkah-langkah menulis teks eksposisi. Pertama, tentukan topik yang dibahas. 2. Mengumpulkan data dan fakta. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Agar kalian lebih paham lagi, berikut ini akan saya sajikan contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Nah, kalian bisa lihat tesis atau pernyataan pendapat pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen lain. Struktur yang kedua, argumentasi. Kalian bisa lihat di situ contohnya pencemaran yang terjadi menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, berikut ini contohnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain Sekian pembelajaran materi tentang teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.